Sebelumnya minta maaf nih Pak, udah ganggu waktunya Bapak. Begini loh Pak, sebenarnya tujuan saya kesini itu berkaitan dengan tugas calon guru penggerak saya. Kebetulan kan tugas calon guru penggerak saya itu diminta untuk mewawancarai Bapak sebagai kepala sekolah. Nah makanya hari ini saya datang ke sini Pak untuk mengganggu, meminta waktunya sedikit terkait beberapa hal. Baik Pak, untuk pertanyaan pertama, mungkin selama Bapak menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 1 Wetonong ini, pasti Bapak menemukan suatu masalah, terutama masalah sebagai Bapak menjadi seorang pemimpin untuk menentukan kebijakan. Apalagi masalah yang Bapak hadapi itu menimbulkan dilema dalam Bapak mengambilkan keputusan. Kira-kira masalah apakah itu Pak? Kalau masalah banyak sih ya, penunggunya tentunya meskipun terkadang juga yang harus pilihan sulit, tetapi dari dua pilihan sulit itu harus dipilih. Oh iya Pak, pastilah ada masalah ya Pak. Nah kira-kira masalah apa itu Pak? Apa boleh disampaikan di sini Pak? Terutama ketika Bapak mengambil keputusan yang dimana ada dua kepentingan sama-sama benar dan sama-sama menguntungkan. Misalnya itu terjadi beberapa bahwa anaknya dilecehkan oleh si oknum guru tersebut, dan cepat, karena di satu sisi orang tua siswa juga memohon kepada saya selaku sekolah agar si anak tersebut tetap belajar di sekolah ini. Nah ini menjadi dua pilihan yang sulit bagi saya untuk keputusan. Di satu sisi siswa itu melaporkan kita wajib, di sisi lain di sini kalau tidak ini bisa membahayakan yang dilaporkan. Oh iya Pak, masalah itu pernah saya dengar sih waktu itu, bahwa yang disampaikan Bapak sudah saya dengar. Nah, waktu Bapak mengambil keputusan waktu itu, kira-kira apa yang Bapak lakukan? Dan memang itu saya sadari bahwa itu memang mengandung unsur dilema buat Bapak untuk mengambil keputusan. Langkah-langkah yang saya lakukan preventif itu ada pihak yang berwajib. Nah, ini memang situasinya sudah sangat genting, dimana si kita ini sudah memulai pelaporannya ke pihak pertama saya menyampaikan kepada bersangkutan bahwa si guru itu salah satu
Kemudian langkah selanjutnya setelah saya menyampaikan kepada pihak yang bersangkutan, saya menyampaikan kepada guru tersebut bahwa saya siap untuk membantu sekuat tenaga untuk menyelamatkan tersebut agar tidak tersangkut dengan urusan tindak pidana. Guru tersebut juga mengerti dan dia aktif dan saling bekerja sama di awal dari tersebut keras melawan masalah itu. Tapi kalau memang betul-betul dilawan, kira ini urusannya menjadi lain karena nama baik dipertaruhkan kepolisian sebaik-baiknya orang pasti masyarakat ketika sudah urusan politik itu dipandang negatif oleh orang. Setelah diberi pengertian akhirnya mau mengikuti aturan saya sehingga selanjutnya saya langsung mundur ke pihak keluarga untuk bisa negosiasi untuk bisa diselesaikan secara keluarga. Namun dari pihak keluarga tadi akhirnya permintaan orang tua lebih ya uang ini juga si anaknya juga tetap pulang di sekolah dan Wah, ternyata ribet juga ya Pak kejadian waktu itu. Pastilah itu menimbulkan dilema buat Bapak, gimana Bapak menghadapi kepolisian, gimana Bapak menghadapi orang tua, dan juga memberi kebijakan terhadap keputusan itu pasti sangat membingungkan buat Bapak, apalagi menyangkut nama baik sekolah. Di pendidikan guru penggerak yang sudah saya lakukan selama ini kan ada pembelajaran yang namanya pengambilan keputusan, yang ada dua hal untuk mengambil keputusan, yaitu dilema etika dan rujukan. Dari yang Bapak sampaikan tadi, yaitu merupakan dilema etika, yang dimana dilema etika itu Bapak mengambil keputusan berdasarkan kebijakan benar, dua-duanya benar gitu. Nah, Bapak sedang mengalami dilema etika. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini kan mungkin Bapak tidak hanya mengalami satu permasalahan Pak di sekolah ini. Nah, bagaimana Bapak dalam mengambil keputusan, langkah apa saja yang Bapak akan lakukan dalam mengambil keputusan yang sama-sama mengandung dilema kayak seperti kasus Bapak yang tadi gitu, seperti itu. Secara umum seperti apa sih langkah Bapak yang sudah Bapak lakukan selama ini? Selama ini ketika saya melakukan keputusan-keputusan masalah yang dibenturkan oleh dilema, langkah tergantung dari kasusnya sih ya, kasusnya tingkatan berat atau sedang. Kalau ringan kan tidak dilema tentunya. Kalau sedang tentunya ini harus bisa diselesaikan sendirilah mungkin oleh saya. Tapi kalau itu kasusnya berat, itu harus dibantu oleh rekan-rekan guru, terutama diskusi bareng untuk mengambil keputusan supaya keputusan yang diambil itu bukan didasari oleh emosi sesaat, tetapi ini keputusan yang didasarkan atas memang kepentingan satu pendidikan. Keputusan yang diambil adalah jika ada salahnya adalah kesalahannya seminimal mungkin. Kemudian juga dari jenis kasusnya. Kalau kasusnya siswa, diskusinya adalah siswaan.
Iya Pak, dari cerita Bapak tadi bukan hanya sekali ya Pak Bapak mengambil keputusan. Nah menurut Bapak Pak, tantangan yang Bapak hadapi ketika Bapak mengambil keputusan pada kasus-kasus terutama yang mengandung dilema etika tersebut. Tentunya keputusan yang didasari oleh kebingungan ya, dilema baik, tentunya memiliki tantangan tersendiri. Misalnya ya, kasus mengeluarkan siswa, dilemanya ada, tantangannya ada, ya. Dan ini sulit sekali saya untuk mengambil keputusannya. Tapi seandainya saya mengiyakan atau menyetujui apa yang menjadi permintaan orang tua, bagaimana pandangan saya di mata Dewan Guru, penilaian saya di mata para wakil dan guru kita. Karena itu sudah final diputuskan, sama saja saya sudah mudah dan dijilat kembali. Oh iya Pak, itu menantang sekali apa yang Bapak sampaikan tadi. Memang benar-benar suatu dilema. Nah, selama Bapak mengambil keputusan, nah kira-kira Bapak membutuhkan waktu berapa lama? Apakah Bapak punya jadwal atau rentang waktu khusus untuk menyelesaikan suatu permasalahan? Sulit diputuskan, ya. Kalau dilema ya sulit diputuskan. Kalau masalah itu sulit diputuskan, saya tidak bisa. Kira-kira solusi terbaiknya seperti keputusan yang diambil dilema. Kami minta waktu, rentang waktunya masalahnya. Kalau masalahnya Oh iya Pak, jadi tidak ada jadwal khusus ya, itu tergantung tingkat kesulitan dari kasusnya ya Pak. Baik Pak, untuk pertanyaan yang terakhir ini Pak, dari semua hal yang telah dipaparkan sama Bapak tadi sebelumnya, nah mungkin selama Bapak mengambil keputusan tersebut, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman ketika Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran yang bisa diambil ada hal ingat pertama bahwa masalah itu tidak bisa dihindari dimanapun masalah itu ada. Ketika kita sering berhadapan dengan masalah dan mampu menyelesaikan masalah, berarti kita akan siap kita akan berhadapan dengan masalah. Yang kedua, bahwa masalah yang dihadapi oleh seseorang itu merupakan sebuah proses pendewasaan diri, melatih kesabaran dan juga dewasa dan mengambil penyelesaian dari masalah. Iya Pak, dari pembelajaran yang sudah Bapak paparkan, semoga saya juga bisa mendapatkan pembelajaran dan berbagi pengalaman ya Pak. Dengan berakhirnya pertanyaan barusan Pak, berarti berakhir juga tanya jawab saya Pak. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf nih sudah mengganggu kesibukan Bapak. Makasih ya Pak. Ya, sama-sama.
bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak